Tidak ada diskusi di instansi apapun, tidak ada. Iya, betul. Nanti Ibu nasihati. Untuk yang selanjutnya, ini untuk Bapak ya Pak Asap yang datang. Ya. Nah, ini kan sudah Pak Asap sudah curhatkan ke Ibu untuk itu kan. Tentu yang kurang kok nanti Ibu nasihati. Iya betul Pak Nando. Nah, gini nih orang saran. Nah, kalau Ibu enggak, kalau paling bisa pakai nah, itu jadi ganti yang lain. Jadi ibu atas nama kepala sekolah tuh kan anggota ibu tuh minta maaf loh Pak Sam. Nah, mungkin tersinggung Pak Sam di wajah Pak Sam udah sanang nampak Pak Sam deh. Nah, kalau saya sebagai itu Bu, langsung mengkritik pendidikan legalitas media kita. kalau orang apa lagi. Iya. Di tampang ibu udah nampak di wajah. Alhamdulillah. Ibu tidak ada pernah tipikor masuk itu tidak ada pernah marah. Memang harus seperti itu. Investigasi Bu. Pasar ini juga investigasi di sekolah. Iya. Kalau kita dari media, pers, RTV, media. Kan karena risiko di daerah obatnya dirasakan itu kalau daerah lain Bu. Masa orang psikolog? Apa sih? Wajar Pak sama itu. Ya Bu nasihatin orang anak. Iya Pak Nando. Aduh, lebaran lalu begini ini untuk dengan pernah. Iya orang bisa Bu Ibu Nenek. Kok baru kan? Tapi kalau ya penduduk pasak politik itu kalau daerah lain itu agak dulu. Iya. Udah nawak sendiri lah. Saya malu aku. Itu identitas inilah tulis ya. Direktur kita. Oh. Iya. Jadi gini, enggak kalau media kan tuh mengambil apa namanya tuh berita atau memberikan berita untuk ibu untuk sekolah. Iya. Nah, berita sekolah mau dinaikkan diakunkan. Bagaimana SMA ada yang ini? Iya. Itu kita memperkenalkan diri sama ibu dulu. Iya. Sengaja kita bawa ini Bu, sebagai legalitas kita. Kalau kita adalah media resmi, media swasta yang resmi, punya kantornya dan punya SK dalam pemberitaan. Jadi kalau sudah juga itu, baru kami meliput. Jadi ini alhamdulillah ibu setiap dikunjungi siapapun datang ke sekolah ibu adalah berpikiran positif. Kenapa? Karena setiap media yang datang ke sekolah pasti ini dua-dua dengan ini yang datang media memberikan liput ke sekolah, memberitakan tentang sekolah yang positifnya. Ya Pak Sam. Nah, iya Pak Nando. Nah, dua cuman. Nah, mungkin selama ini Pak Sam ya. Ya, masuk kesal ya Bu di security ini. Pak Sam anak kecil banget, anak baru. Katanya Anda dari Cikarang, Anda jangan Cikarang itu. Berarti harus tahu Mbak Nando. Kita yang tanya gimana kemenakan Pak Sam ya. Nah, jadi yang selama itu kan datang media. Nah, aduh media datang sepak-sepak lagi dewa sekolah itu kan membela orang sekolah. Dia datang kadang dia sekedar aku lah. Kalau aku kan profesional nampak ibu. Nah ingin masuk membaca berita, ingin mengekspos ekspos ibu yang dimunculkan kan itu apa Nando? Izin Bu, nama ibu siapa Bu? Nama ibu Asriani. Boleh disebutkan gelarnya, kadang-kadang kan sombong pula nanti pas sama. Iya. Nah, ibu adalah Asriani MPD, itu karena pendidikan. MPD itu di mana dulu? UNP, ya, pasca sarjana di UNP. Basicnya apa Bu? Basicnya di jurusan yang pertama S1-nya bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Jadi ibu mengajar bahasa Inggris. Nah, setelah itu ibu ambil S2 karena niat ibu ingin mau jadi kepala sekolah, ibu ambil manajemen kependidikan. Nah, jadi kepemimpinan kependidikan ibu ambil agar link dengan kepemimpinan ibu. Jadi ibu hanya belajar tentang kepemimpinan di pasca sarjana tersebut.
Udah berapa lama Bu menjabat kepala sekolah? Ibu Di sini? banyak, iya. Di sini ibu diangkat jadi kepala sekolah. Pas di sini ibu perdana awal sekali ibu di sini jadi kepala sekolah. Sebelumnya ibu jadi guru, jadi wakil. Ibu tidak ada ingin minat jadi kepala sekolah. Dulunya tidak ada minat dulu jadi kepala sekolah karena cerita itu cerita ini kan. Nah, tapi karena kegiatan kepala sekolah ibu ikuti semuanya, ibu ikut penuh semuanya. Jadi dipanggil waktu ibu itu kurang kepala sekolah kan. Mana lah kata Pak Kabit itu tahu dengan ibu, waktu dengan suami ibu, makanya dia sama-sama PKS sama suami ibu. Panggilan akrab Ibu siapa Bu? Ani, Bu Ani. Pas sampai ibu itu kadang ini sama Pemirsa NRTV, pada pagi hari ini di jam 10:30 siang ini kami meliput di SMA 2 Negeri Lakitan bersama Ibu Asriani, Panggilannya siapa Bu? MPD Bu Ani. Bu Ani, Ya. Kepala Sekolah SMA 2 Lakitan, Lengayang. Kecamatan Lengayang, Kambang. Berarti sekarang sudah menjadi SMA 2 Kambang. Lengayang. Lengayang. Dua Lengayang Ibu ya. Ada nanti. Ya, Kambang ada. SMA 2 Lengayang. Dulu di sini Lakitan karena kita juga berdomisili Lakitan juga, presenternya. Nah, jadi hari ini kita meliput semacam temu ramah ya, tamu ramah kepada Ibu Kepala Sekolah SMA 2 Lengayang. Oke, kita saksikan pemirsa, sama-sama kita perhatikan dan kita tonton. Oke. Matin Nando. Nanti Belum lagi. Ah. Ada yang ditanyakan sama Ibu. Ya. Bu, boleh nggak Bu tanya Bu, selama Ibu menjabat kepala sekolah di perdana Ibu ya, Ya. hal apa saja yang rasanya berat bagi Ibu untuk memimpin sekolah ini, Bu? Kendalanya? Kendala ya. Iya. Yang pertama situasi kondisi sekolah di sini karakter siswa kita yang namanya nomor 2 kan, tentu kita menerima anak-anak yang kompetensi menengah ke bawah. Nah, kenapa? Karena kita nomor 2 kan. Nah, jadi yang nomor 1 tentu orang lebih milih nomor 1. Jadi di sini kendalanya kita banyak menerima anak-anak yang dari paket. Nah, kemudian lagi paket C. Ya, kadang-kadang dia ada dari paket B juga lagi kan masuk ke paket C. Jadi cara proses pendidikannya tentu mereka tidak duduk di bangku sekolah. Ya enggak Pak Sa? Nah, jadi karakter mereka suka emosian, suka berkelahi. Nah, kebetulan waktu itu pas pertama masuk mereka berkelahi dengan SMK Adikarya Wali Selasa. Oh, tawuran juga Ibu ya? Tawuran tapi keroyokan. Oh, gitu. Anak kita suka keroyokan di sini. Pergi ke Wali Selasa sama-sama, mereka mengeroyok satu orang anak SMK. Kebetulan adiknya yang di sini, adiknya diganggu oleh anak SMK. Nah, jadi itu satu kesulitan yang pertama. Kemudian ada sedikit karakter yang senior yang harus dilihat agak apa namanya belum menerima orang baru misalnya di sini ada buku-buku dari Solo ada apa kan. Nah, jadi mereka masih merasakan tanah airnya begitu kan. Ini keluh kesah Ibu ya. Mereka menganggap dirinya lah termasuk orang lain kan. Jadi di sini ada beberapa guru ada dari Batu Sanggan, dari Solo, dari Maslaya, dari Padang. Tentang siswanya Bu, bagaimana Bu? Apakah sering terlambat Bu di sini? Karena jarak tempuh di sekolah ini ada yang 10 kilo, ada yang 12 kilo, ada di Tampuni, ada ke sini lagi kan, dari Bogor Tanah kan jauh kan. Dengan keadaan kehidupan rumah tangga orang tuanya dan mereka itu banyak tinggal dengan tidak orang tuanya banyak kerja keluar atau ada broken heart lah namanya dengan ayah tinggal kan. Nah, jadi
beberapa sekitar 10% ada nggak yang Itu Bu, Ibu masuk di sini di sekolah ini SMA 2 Lengayang ini masuk jam berapa? kita sesuaikan kalau di kurikulum KSP Ya. kita sesuaikan Senin sampai hari Kamis sampai Jumat. sampai Jumat. Ya, kita Sabtunya masuk. kita libur sini ya? Gimana? Sabtu libur? 6 hari kerja. Oh, Belum mampu anak Senin, kita. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu berarti tetap Tetap Sabtu masuk ya? karena PSL belum ada yang melaksanakan 5 Belum ada hari kerja. lagi. Belum ada PSL. Belum ya? Iya. Berarti Bu, anak-anak masuk sini jam 7. Setengah 8. Jam setengah 8, 7.30 ya? Sesuaikan dengan karakteristik di mana sekolah kita berada. Setelah 7.30 itu Bu, masih banyak juga yang terlambat. Masih ada lah sekitar 10%. Apa sikap dari pimpinan konseling kita sini Bu? Siswa-siswa yang demikian dipanggil. Kalau sudah terlambatnya, kalau nggak rutin kan, Iya. biasanya juga yang dipanggil orang Kalau tua. udah Kan 1, panggil 2, orang 3 tua. kali itu terlambatnya Bu? Dipanggil orang tuanya. Apakah ada denda Bu? Ada dendanya. Kalau kami di sini karena keuangan siswa itu banyak yang di cover apa namanya itu keuangannya nggak bahwa kemiskinan tuh Pak Ibu tahu kan, Pak Ando tahu, Pak Sab tahu keadaan Maranti itu lah kan kan. Jadi kalau denda ya dendanya bawa tanah aja karena ada yang ditimbun kan. Tanah kami tidak berlakukan denda yang berupa uang tidak ada. Bawa tanah Bu ya? Ya tanah. Apa Bu tentang anak-anak itu sudah dihukum seperti itu, 1, 2 kali terlambat, kemudian suruh bawa tanah. Ada nggak Bu beberapa orang tua komplain tentang itu? Untuk denda masalah tanah, orang tua tidak ada yang komplain. Kadang-kadang orang tua juga diserahkan aja kepada ibu lagi. Kami pun tidak bisa Sanksi menunjukkan. yang lain nggak ada Bu, siswa Bu, contohnya terlambat membersihkan WC atau menyapu ruangan atau gimana gitu Bu, adakah dengan sanksi-sanksi lain gitu Bu untuk siswa gitu? Di awal-awal ada di sekolah ini diperlakukan membersihkan WC. Tapi karena Bu lihat ibu orangnya suka kasihan. Anak-anak itu nggak boleh ibu, dia pergi sekolah sudah gagah-gagahnya untuk nanti membersihkan WC, nggak mau ibu. Jadi WC itu harus dibersihkan oleh penjaga kebersihan di sekolah. Tapi tidak ada siswa yang seperti itu Bu Nggak ya? ada, ibu nggak mau bersihkan kaca juga, nggak mau bu dia menjadi cleaning service di sekolah. Kalau guru terlambat 1, 2, 3 gimana pula Bu sanksinya Ibu kepada? panggil, kalau udah datang ibu telepon mereka. Di mana sekarang? Misalnya ini ibu telepon. Oke Bu. Harus datang. Iya Bu, itu dilema kita di tengah-tengah masyarakat Bu. Banyak masyarakat mengeluhkan dari siswa terlambat itu disanksi, tapi guru yang terlambat itu sering dibiarkan saja. Ibarat memandikan kuda, minimal kita yang punya kuda turun dulu, baru kuda dimasukkan dulu. Salah kadang-kadang pilih masyarakat. Nah itu dari masyarakat Bu. Kinerjanya cukup. Kalau mereka cukup kinerjanya dikasih, Nah. akan naik pangkat mereka. Nah jadi Bu, Salah itu. disitulah kami media Bu, sebagai jembatan suara antara masyarakat dengan instansi pemerintahan. Nah ini naungan dari masyarakat kita. Di saat anak-anaknya terlambat, mungkin ada orang tua yang kurang senang atau gimana ya Bu ya. Nah, itu disanksi anak-anaknya. Tapi pas mereka lihat gurunya terlambat, langsung aja masuk melonong, langsung ikut upacara. Kadang ikut langsung masuk kelas gitu. Nah, jadi itulah mungkin dilema di tengah masyarakat Ibu. Mudah-mudahan Bu, Ya. SMA 2 Lengayang ini harapan kami Ibu selaku media dan juga masyarakat. Guru-guru di sini tidak ada memiliki hal demikian, jauh lebih baik. Oke Bu. Ya, ibu udah belum menutup yang manusia itu ada ibu terlambat, tapi kalau ketika ibu telepon dia anaknya sakit, kemudian ojek tidak dapat, ada pribadinya tuh. iya ibu ada 4 orang yang perempuan tidak bisa membawa kendaraan motor, jadi dia menunggu suaminya. Ojek di sini kan jarang kan, nah itu alasan. Kalau ada masih ibu ada untuk pembinaan. Oke, pemirsa, demikianlah liputan kita pada pagi hari ini sama Ibu Kepala Sekolah SMA 2 Lengayang. Itulah semacam edukasi bagi kita semua, terutama bagi orang tua murid, bahwasannya intinya adalah apabila ada anak-anak kita yang terlambat itu diberikan semacam monitoring atau nasihat dulu. 1, 2, 3 itu berkaitan hukum jerah itu buat tanah aja, tidak ada denda, tidak ada sanksi di SMA 2 Lengayang.
begitu juga gurunya, bukan siswa aja. Bagi guru-guru juga terlambat itu nanti diproses sama ibu kepala dan juga dari Seti ada buku apa ya Bu? Mau lihat bukunya? Ada buku apa namanya Bu? Buku pembinaan guru. Buku pembinaan guru. Nah, jadi jangan salah, bukan siswa aja yang dibina, guru juga dibina. Kalau ada kesalahan, tidak ada namanya anak tiri dan anak kandung, cuma prosedurnya berbeda. Kalau siswa bagaimana cara mendidiknya dan guru juga bagaimana cara mendidiknya. Oke pemirsa, Kinerjanya. Jadi Kinerjanya. kinerja dari seorang guru itu harus profesional. Demikian liputan kami NRTV pada pagi hari ini. Nando meliput dari SMA 2 Dengayang. Wassalam.